Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Sabrina Naila Ramadan, absen 31 dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan perbandingan dua buku karya non-fiksi yang berjudul A True Life of Habibie dan Tata Buku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi. Kira-kira apa yang perbedaannya? Yuk simak lanjutannya. Nah, yang pertama ini ada buku yang berjudul True Life of B.J. Habibie. Buku ini ditulis oleh A. Makmur Maka dan diterbitkan oleh Pustaka Ilman pada tahun 2008. Buku ini memiliki jumlah halaman 456 halaman. Buku ini merupakan versi terlengkap yang pernah ditulis oleh beberapa penulis loh, karena sumbernya dikutip dari koran dan buku yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini secara garis besar menceritakan tentang silsilah keluarga Habibie, masa kecil Habibie, hingga ia duduk di bangku sekolah hingga kuliah di ITB sampai ke Jerman, serta peran aktif beliau di bidang teknologi dan politik sehingga mengangkat nama Indonesia ke kancah internasional. Nah, selanjutnya buku yang kedua adalah buku non-fiksi yang berjudul Buku Tata Bahasa Baku Indonesia karya Hasan Alwi. Buku ini diterbitkan oleh PT Balai Pustaka atau Persero pada tahun 2003 di Jakarta dengan tebal halaman 468 halaman. Buku ini disusun oleh orang-orang yang diakui dalam dunia bahasa. Buku ini menyajikan masalah ketatabahasaan bahasa Indonesia, antara lain kedudukan, ragam, pembakuan, serta hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah maupun dengan bahasa asing. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin bertanya, pasti di antara kalian sebelum membaca buku, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan di pikiran kalian. Seperti, bagaimana masa kecil Habibie? Bagaimana perjuangan beliau hingga sampai kuliah di Jerman? Bagaimana awal mula kisah cinta beliau? Bagaimana kehidupan beliau selama di Jerman? Bagaimana perjuangan beliau membuat pesawat bagi Indonesia? Mengapa masa jabatan B.J. Habibie selama menjadi presiden hanya 1 tahun? Bagaimana B.J. Habibie bisa kuat menghadapi kepahitan hidup yang ia alami? Nah, jawaban itu akan terjawab kalau kita Nah, selanjutnya kita akan bahas per subbab atau per bagian butir-butir pentingnya. Yuk! Nah, karena ada 2 buku yang ingin kita bahas, yang mana duluan ya? Habibie dulu deh. Pada bagian pertama ini berjudul Masa Kecil di Parepare. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana latar belakang keluarga Habibie, latar belakang nama Habibie, dan pada masa kecil Habibie tergolong anak yang tertutup terhadap temannya. Beliau sering mengikuti pengajian di rumahnya. Sejak kecil, bila Habibie ditanya tentang cita-cita beliau, selalu menjawab menjadi insinyur. Bagian kedua berjudul Menjadi Mahasiswa di Bandung. Bagian ini menceritakan keluarga Habibie pindah ke Ujung Pandang. Ayah beliau meninggal saat sholat Isya akibat serangan jantung. Di Bandung, beliau menumpang di rumah Pak Sud dan melanjutkan SMP dan SMA di Bandung. Pada bagian ketiga berjudul Menjadi Mahasiswa di Aceh. Habibie mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Habibie berjuang dan juga tekun belajar agar ia dapat lulus dengan cepat dan mendapatkan pekerjaan. Habibie juga melibatkan diri dalam kegiatan sosial dalam dunia kemahasiswaan. Ia senang berorganisasi dan mengurus pementasan kesenian. Pada bagian keempat berjudul B.J. Habibie dengan kameranya. Pada bab ini menceritakan bahwa B.J. Habibie biasanya menjadi advance group mahasiswa di Aceh yang akan mengadakan pementasan kesenian ke beberapa kota kecil di Jerman Barat. Dan dalam beberapa acara kesenian, B.J. Habibie ikut berpartisipasi menyumbangkan bakatnya seperti menari, menyanyi, melawak, dan lainnya. Sebagai mahasiswa yang tergolong muda, ia tidak pernah menolak disuruh apa saja. Pada bagian kelima berjudul Seminar PPI. Pada bab ini menceritakan B.J. Habibie yang diangkat menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Aceh.
Pemilihan ini berdasarkan kriteria tertentu bagi seorang mahasiswa yang dianggap memiliki kelebihan dan calon jelas tidak berorientasi pada satu aliran politik. Dia memang tidak pernah terpengaruh oleh suasana perpecahan dan politik praktis yang menjangkiti pikiran mahasiswa di tanah air. Pada bagian ke-6 ini berjudul Terlentang di Kamar Mayat. Bab ini menceritakan tentang Habibie yang sedang mendekam di klinik karena terkena penyakit semacam influenza yang virusnya masuk ke jantung. Dengan terbaring di rumah sakit, B.J. Habibie berhasil melewati kritis dan tetap memiliki semangat tinggi. Disinilah terlihat bahwa cita-cita dan pengabdiannya kepada tanah air dan bangsanya telah tertanam jauh dalam lubuk hatinya. Pada bab 7 berjudul Mempersunting Gadis Pilihan. Bab ini menjelaskan bahwa jodoh memang di tangan Tuhan. Boleh jadi saling kenal sudah lama, tapi cinta datang kemudian. Ini terjadi pula pada pasangan B.J. Habibie dan Hasri Ainun Besari. Mereka adalah teman sejak kecil dan rumahnya berdekatan di Bandung. Nah, selanjutnya apa sih keunggulan dan kelemahan dari buku The True Life of Habibie? Keunggulan buku ini terletak pada artistik buku yang didesain sedemikian rupa sehingga para pembaca nyaman berlama-lama menatap buku ini tanpa merasa jenuh ataupun bosan. Dari segi isi, buku ini begitu lengkap menceritakan Habibie mulai dari ia lahir hingga mencapai usia ke-50 tahun. Setiap bab memiliki isi yang mendetail mengenai apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Dari segi kutipan, buku ini selalu menyertakan asal sumber kutipan sebagai footnote-nya. Buku ini selalu memberikan rujukan yang jelas kepada pembacanya. Selain itu, buku ini kaya akan kata-kata motivasi yang bermanfaat bagi pembacanya. Lalu, apa kelemahannya? Kelemahan buku ini terletak pada struktur, isi, dan proses penyuntingan. Biografi agaknya memang mempunyai fleksibilitas dalam tulisan. Namun, penyuntingan di mana kesalahan tulis dapat diminimalisasi adalah mutlak. Struktur di mana seorang pembaca yang kritis dapat memahami pola pikir penulisnya, tidak hanya pola pikir orang yang ditulis. Ini memerlukan pembagian fase atau pembagian perspektif yang lebih terarah. Isi di mana hal-hal yang tak relevan dibuang dan yang relevan didiskusikan secara mendalam. Isi merupakan kekuatan buku di mana pembaca belajar banyak hal, tergerak untuk mengkritisi atau meniru, bahkan mendorong orang untuk menelaah dan bertanya, kenapa, dan kenapa. Buku biografi yang baik kadang tak memberikan solusi, namun menyisakan misteri. Nah, sekarang nih, kalau kalian disuruh baca buku tentang tata bahasa Indonesia, pasti yang muncul pertanyaan apa? Kalau saya nih, apa sih tata bahasa itu? Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia? Bagaimana penggunaan tanda baca yang baik dan benar? Mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Apa dampak jika kita tidak mengetahui pengetahuan dasar tata bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jangan risau, jangan gundah, kalian akan tahu jawabannya setelah pembahasan berikut ini. Nah, sekarang kita bahas buku yang kedua. Pada bab 1 buku ini berisi pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan mengenai tahapan awal pengenalan bahasa Indonesia itu. Pembahasannya itu dimulai dari kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri, apakah dianggap penting di kawasan Republik kita. Selanjutnya, pembahasan bahasa Indonesia itu pun melebar ke arah ragam bahasa. Ragam bahasa tersebut tergantung dari penuturnya karena di Indonesia banyak logat dan dialek sesuai dengan logat masing-masing dari daerahnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ciri situasi diklosia. Pada bab 2 berjudul beberapa pengertian dasar. Pada bab ini bahasan umumnya mengenai beberapa pengertian dasar dalam bahasa Indonesia. Pengertian dasar itu dimulai dari tata bunyi seperti contohnya fonem, gugus, fonotaktik, dan selanjutnya mengenai pengertian pembentukan kata dan berlanjut ke pengertian mengenai kalimat. Eits, tak hanya pengertiannya, namun dijelaskan pula tentang macam-macam kalimat itu sendiri seperti contohnya kalimat majemuk. Lanjut ke bab 3 dengan judul bunyi bahasa dan tata bunyi. Pada bab ini ruang lingkup umumnya tentang bunyi bahasa dan tata bunyi.
Pada bab ini, ruang lingkup umumnya tentang bunyi, bahasa, dan tata bunyi. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, diantaranya yaitu sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Bunyi tersebut terbagi atas 2, biasa disebut bunyi oral, yang satunya lagi bunyi nasal. Pada bab 4 berjudul verba. Pada bab ini keseluruhannya menjelaskan tentang verba. Pembahasan tentang verba ternyata lebih meluas lagi ke arah morfologinya. Dan dijelaskan pula 3 fungsi verba. Lanjut ke bab 5 dengan judul adjektiva. Pada bab ini pembahasannya itu mengenai adjektiva yang biasa dikenal dengan istilah kata sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Selanjutnya bab ke-6 dengan judul adverbia. Pada bab ini dijelaskan pengertian adverbia. Adverbia adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Dan di dalam tataran klausa, adverbia mengatasi atau menjelaskan fungsi-fungsi sintakis. Lanjut ke bab 7 dengan judul nomina, pronomina, dan numeralia. Pada bab ini, ruang lingkup pembahasannya ada 3, yaitu nomina, pronomina, dan numeralia. Nomina biasa disebut juga sebagai kata benda, dapat dilihat dari segi semantik dan segi sintakis. Yang kedua yaitu pronomina, merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nominal lain. Dan yang terakhir ada numeralia, yaitu kata bilangan yang dipakai untuk menghitung banyaknya maujud dan konsep. Maujud itu seperti orang, binatang, atau barang. Nah, kira-kira apa sih keunggulan dan kelemahan dari buku ini? Yang pertama, kelebihan dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia adalah adanya tata cara penggunaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sehingga para pembaca yang memiliki buku ini tidak merasa susah lagi dalam mencari literatur tentang materi EYD. Buku ini juga menjelaskan secara terperinci tiap-tiap pokok dan subbahasan. Setiap kelebihan pasti memiliki kelemahan sobat. Nah, kelemahan dari buku ini adalah memiliki jumlah halaman yang sangat banyak, sehingga pembaca akan merasa bosan melihat ketebalan buku ini. Selain itu, penggunaan gambar dan warna sampul yang kurang menarik membuat kita tidak memiliki ketertarikan untuk membacanya. Dan lagi, penggunaan bahasa dalam buku ini pun menggunakan tingkat bahasa yang cukup tinggi, sehingga bagi pemula akan merasa kebingungan atau kesusahan dalam memahami makna dari penjelasan buku ini, dan harus membacanya berulang-ulang kali. Selanjutnya, yuk kita bandingkan 2 buku non-fiksi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, dari segi identitas buku. Kedua buku ini tentu saja memiliki identitas yang berbeda. Dari penulis, penerbit, tahun terbit, halaman, hingga kota terbit. Dari segi ringkasan, buku Tata Bahasa Indonesia menyajikan berbagai masalah ketatabahasaan. Sedangkan buku Habibie menceritakan tentang kehidupan Habibie. Dari segi tujuan penulisan, buku Tata Bahasa Indonesia bertujuan agar pembaca memahami dan mengetahui ejaan dan tanda baca serta fungsi-fungsi yang ada di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam buku Habibie bertujuan agar pembaca dapat terinspirasi dari perjalanan hidup seorang Habibie serta mengambil contoh yang baik dan tidak mengulang kesalahan Habibie. Dari segi bahasa, buku Tata Bahasa Baku Indonesia menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Kedua, menggunakan kata asing yang belum termasuk kata serapan. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan bersifat denotatif. Buku Habibie menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, atau beliau yang digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh didahului oleh kopulatif adalah atau merupakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Yang keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu seperti sebelum, sudah, pada saat,
Kemudian selanjutnya sampai hingga pada tanggal nantinya selama dan saat itu. Dari segi kelebihan, buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang pertama, adanya tata cara penggunaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kedua, penjelasan yang rinci dari tiap-tiap pokok dan sub bahasan. Yang ketiga, isinya lengkap dan sangat edukatif. Sedangkan pada buku Habibie, keunggulan buku ini terletak pada artistik buku yang membuat pembaca tidak merasa bosan. Yang kedua, isi buku lengkap. Yang ketiga, setiap bab memiliki isi yang mendetail. Yang keempat, sumber yang jelas. Dan yang kelima, kaya akan kata-kata motivasi. Dari segi kelemahan, buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia jumlah halaman yang banyak dan terlihat membosankan. Kedua, penggunaan gambar dan warna sampul yang tidak menarik. Dan ketiga, menggunakan tingkat bahasa yang tinggi dan sulit dimengerti. Sedangkan pada buku Habibie, kelemahan terletak pada struktur isi dan proses penyuntingan. Dari segi simpulannya, buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia sangat bermanfaat bagi masyarakat yang masih menggunakan bahasa daerah. Dengan adanya buku ini, masyarakat dapat membaca dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan buku Habibie sangat bermanfaat bagi pembacanya karena banyak kata motivasi yang dapat dikutip dari beliau. Dan banyak sekali perilaku beliau yang dapat ditiru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, tak terasa sudah selesai. Bagaimana, seru kan? Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.